eh, sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang tadi baru saja telah kita laksanakan, maka kita putuskan yang pertama, pelaksanaan Car Free Night akan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari 2020 dari pukul 22 sampai dengan pukul 04.00 ya. Jadi bukan dari tanggal 31 sampai tanggal 1 enggak. Jadi tanggal 31 dari jam 22 sampai dengan pukul 4 dan tanggal 1 Januari dari pukul 22 sampai pukul 4. Kenapa? Karena tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2 itu adalah weekend. Jadi kita khawatirkan juga apabila tidak kita laksanakan penutupan, maka dikhawatirkan akan terjadi juga kerumunan di tanggal 1 malam minggunya. Sehingga kita putuskan tanggal 31 dan tanggal 1. Kemudian ruas jalan atau kawasan yang akan dilakukan penutupan atau Car Free Night ada 11 kawasan. Saya ulangi, Car Free Night akan dilaksanakan pada 11 kawasan. Yang pertama adalah Jalan Asia Afrika, mulai dari depan Senayan City sampai dengan depan Hotel Mulia. Kemudian kedua, kawasan Jalan Gunawarman, Senopati, Suryo dan SCBD. Ya, jadi mulai dari perempatan Gunawarman sampai Apotek Senopati sampai ke Jalan Suryonya sampai ke Gereja Santa itu yang sampingnya dan seluruh kawasan SCBD. Yang ketiga adalah kawasan Mahakam, Bulungan dan Barito. Yang keempat, kawasan Jalan Sudirman Tamrin, mulai dari Bundaran Senayan sampai ke Harmoni. Kemudian yang kelima, kawasan Kota Tua. Setinggal Kota Tua itu juga kawasan Car Free Night. Yang keenam, seputaran Monas, Medan Merdeka. Jadi Merdeka Barat, Merdeka Timur, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, Gambir dan sekitarnya itu juga akan kita laksanakan penutupan. Yang ketujuh adalah kawasan Kemayoran, panjang Jalan Benyamin Sueb, Jiung dan sebagainya, mulai dari ujung sampai ke ujung. Kemudian kawasan Pantai Indah Kapuk, terutama Pik 2 yang akan dilaksanakan penutupan sebelum naik ke jembatan yang di depan kompleks itu. Kemudian kawasan Kemang, yang ke-10 kawasan BKT atau Banjir Kanal Timur, dan yang 11 kawasan Danau Sunter. Kawasan Danau Sunter. Next. Ya, penjelasannya yang pertama kawasan Asia Afrika seperti tadi saya sampaikan, mulai dari Senayan City sampai dengan Hotel Mulia. Next, kawasan Bulungan, Mahakam dan Barito itu semua kita tutup. Ya, nah, Mahakam bundarannya mulai dari belakang Jasa Agung, SMA 6 dan seterusnya sampai dengan Jalan Barito 1. Yang berikutnya next, kawasan Sudirman Tamrin, mulai dari Bundaran Senayan lurus sampai ke Harmoni, itu juga semua kita laksanakan penutupan. Next, kawasan SCBD dari pintu masuknya SCBD sampai ke Sudirman, kemudian samping Bank Mandiri itu juga kita laksanakan penutupan. Next, kawasan Gunawarman mulai dari depan, dari depan KFC, Apotek Senopati, belok kanan sampai ke Kertanegara, Bundaran Takobel itu lurus sampai ke belakang Gereja Santa, Blok S semua kita tutup dan termasuk kawasan SCBD. Next. Kemudian kawasan sepanjang Jalan Medan Merdeka, jadi Veteran 1, Veteran 2, Veteran 3, kemudian Gambir yang ke arah istana juga kita tutup, termasuk juga di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan sebagainya, Simpang Kedutaan. Ya. Next. Kemudian Kemayoran adalah sepanjang Jalan Benyamin Sueb, kita tutup dan akses menuju ke sana. Next, kawasan Pantai Indah Kapuk 2
Ya. Ada 2 pos. Pos pertama adalah di sebelum naik ke jembatan, kemudian pos kedua adalah di depan ikon PIK 2 yang ada bundaran itu, di depan kawasan Pancoran PIK 2 itu juga akan ada pos dan ada penutupan. Yang berikutnya adalah kawasan Kota Tua, itu kita laksanakan penutupan. Next, kawasan Kemang, mulai dari perempatan Prapanca, Kemang Raya, kemudian McDonald sampai dengan ke ujung jalan Kemang Selatan, ya, itu ditutup. Tapi untuk yang dari Kemang Utara masih bisa lurus menuju ke Jalan Raya Prapanca. Tapi yang masuk kawasan sudah tidak boleh. Kemudian Banjarnegara Timur dari ujung ke ujung, ya, mulai dari Jalan Cipinang Indah sampai dengan Haji Kardi, hanya jalan itu tutup. Next, ya, itu adalah 11 kawasan yang akan kita laksanakan penutupan pada saat pelaksanaan Crowd Free Night, di mana kami akan melaksanakan apel kesiapan besok sore pukul 16.00 di lapangan Presisi Polda Metro Jaya. Saya rasa demikian untuk pengumuman terkait dengan Crowd Free Night. Mungkin dari Pak Asop ada tambahan? Pak Asop. TNI dalam hal ini prajurit Kodam Jaya atas perintah Pangdam Jaya siap sepenuhnya mendukung kegiatan pengamanan tahun baru ini. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Dirlantas, yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Dirlantas, Pak Asop Polda Jaya dan Kasatpol 7. Jadi kami sepenuhnya mendukung pelaksanaan Crowd Free Night yang nanti dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, tanggal 31 dan tanggal 1 Januari 2022. Tentu tujuannya sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih terus melakukan pengetatan untuk tidak adanya kerumunan. Dan oleh sebab itu kami menghimbau pada seluruh masyarakat bahwa pada perayaan malam tahun baru tetap berada di rumah, rayakan tahun baru bersama keluarga dan tidak bermobilitas sejalan dengan masuknya varian baru Omicron di Indonesia. Jadi kami dari Dinas Perhubungan mendukung penuh untuk pelaksanaan Crowd Free Night yang akan dilaksanakan 2 hari. Sekarang demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Humas dan juga Dirlantas, kemudian juga Asop dan rekan dari Kemsub. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa apa yang sudah ditetapkan tentu kami semua khususnya di jajaran Satpol PP akan ikut terlibat, bersinergi, berkolaborasi mendukung yang ditetapkan tadi untuk lokasi-lokasi yang ditetapkan tanggal 31 dan tanggal 1 Crowd Free Night, di mana dari Satpol PP sendiri pada malam itu tanggal 31 akan lebih mengerahkan 1.600-an personil untuk membantu pengamanan di malam tahun baru. Tentu kita berharap adanya kepatuhan dan ketaatan semua pihak untuk menahan diri dalam merayakan pergantian tahun baru tahun 2021 menuju tahun 2022 ini dalam rangka pengendalian COVID di Jakarta yang alhamdulillah terus masih bisa terkendali, dan mudah-mudahan kita masih bisa mengendalikan COVID ini dengan lebih baik lagi. Dalam hal ini juga saya mengingatkan kepada Satgas internal baik itu yang ada di tempat-tempat objek wisata ya, untuk juga meningkatkan pelaksanaan pengawasan apabila kegiatan objek wisata itu dibuka, maka saya berharap untuk kerumunan tidak lagi bisa terjadi di tempat-tempat objek wisata, dan tentu juga kepada semua pelaku usaha bahwa malam tahun baru tidak ada kegiatan
perayaan malam tahun baru, tidak ada pesta kembang api, tidak ada pawai keliling dan sebagainya. Nah ini saya berharap kita semua bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita bersama. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua PP. Sebagai tambahan, rekan-rekan sekalian, yang pertama bahwa kita semua sepakat tidak ada perayaan Old and New atau perayaan tahun baru di Kota Jakarta, baik di kafe, bar, restoran maupun hotel. Jadi tidak ada perayaan tahun baru, termasuk juga di fasilitas hotel. Jadi semua kafe, bar, restoran dan tempat-tempat publik lainnya itu akan tutup pada pukul 22.00 dan itu berlaku pada tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian untuk tempat wisata Ancol, Taman Mini dan Ragunan ya, juga akan kita berlakukan hal yang sama. Jadi mereka atau 3 tempat tersebut akan buka hanya dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00. Jadi hanya 09.00 sampai dengan pukul 15.00 tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian saya dengan Pak Kadisub juga akan memberlakukan ganjil genap di 3 tempat wisata tersebut mulai dari hari Jumat pukul 12.00 sampai dengan hari Minggu pukul 18.00. Kemudian untuk kawasan wisata Setu Babakan dan Museum Fathahillah Kota Tua itu pada 3 hari tersebut tutup ya. Tutup. Dan insya Allah dengan bantuan dukungan seluruh masyarakat dan hasil koordinasi dan kerjasama yang solid dari Pemprov DKI, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, dan dukung oleh masyarakat, kita bersama-sama akan membuat Jakarta sepi di perayaan malam tahun baru. Demikian sampai penyampaian dari kami. Mungkin ada hal yang kami akan tanyakan, silakan. Pak, jumlah personil yang diterjunkan Pak dari gabungan petugas ini berapa Pak? Kenapa? Jumlah personil yang diterjunkan? Sementara sampai saat ini ada 4.000-an, 4.000 personil gabungan. Tapi jumlah realnya sedang kita hitung karena ada beberapa penambahan titik-titik yang seperti tadi misalnya kawasan Danau Sunter bertambah. Kemudian harinya tadinya cuma tanggal 31 juga bertambah menjadi 2 hari. Tapi kira-kira sekitar 4.000-an. Pak, di dalamnya dari 11 kawasan berapa titik Pak? Dan apakah nantinya akan ada mungkin kendaraan yang diprioritaskan atau seperti apa Pak? Oke. Kawasan ada 11, titiknya bisa ada ratusan. Kayak Sudirman Tamrin aja itu sudah paling tidak ada 27 titik. Ya, belum kawasan-kawasan lainnya. Jadi titiknya cukup banyak. Kemudian tentu ada perkecualian. Yang pertama adalah penghuni. Ya, artinya misalnya kawasan Kemang, orang-orang yang memang tinggal di Kemang dengan menunjukkan KTP, dia tetap bisa melintasi kawasan tersebut. Yang kedua tentu saja adalah petugas. Artinya TNI, Polri, Satpol PP, Disub memang bertugas pada hal itu. Yang keempat adalah yang ketiga adalah kedaruratan. Artinya pemadam kebakaran, ambulan, orang sakit dan sebagainya itu tetap bisa melintasi kawasan-kawasan yang ditutup. Ya. Silakan Pak Kadisub. Baik, untuk angkutan umum, kami sudah melakukan pengaturan untuk pelaksanaan operasional angkutan umum pada PPKM level 1, di mana untuk tanggal 31 dan tanggal 1-2 Januari nanti
untuk Transjakarta itu akan beroperasi sampai dengan pukul 22.00. Kecuali untuk layanan tenaga kesehatan itu disiapkan angkutan malam hari sampai dengan pukul 24.00. Tujuannya adalah untuk menjaga mobilitas para tenaga kesehatan yang bertugas pada shift malam. Demikian pula halnya untuk layanan MRT, ini akan berakhir pada pukul 22.30, mulai jam 5 sampai dengan pukul 22.30. Dan untuk LRT mulai jam 5.30 sampai dengan pukul 23.00. Tujuannya adalah kita ketahui untuk beberapa kawasan memang perlu ada pembersihan lokasi, restoran setelah mereka tutup jam 22, sehingga masyarakat atau pekerjanya masih mendapatkan layanan angkutan umum di kawasan tersebut. Demikian, Pak. Jadi sebetulnya kita semua ini kita laksanakan dalam rangka pembatasan mobilitas, mengurangi kerumunan, karena mengingat saat ini virus Omikron sudah tiba dan seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang transmisinya adalah transmisi lokal. Jadi bukan lagi dari luar negeri, tapi sekarang sudah ketahuan bahwa virus atau COVID-19 yang virus Omikron ini sudah beredar, padahal si masyarakat tersebut tidak pernah keluar negeri. Jadi artinya sudah terjadi transmisi lokal di antara para penderita COVID-19 virus Omikron ini. Sehingga kemudian kita putuskan untuk memperketat pelaksanaan pergantian dan pengamanan pergantian tahun di tahun 2021 ke tahun 2022. Lagi? Baik, demikian rekan-rekan penyampaian dari Pak Dirlantas, kemudian dari Asop Kodam, kemudian Pak Kasatpol PP dan juga Pak Kadishub terkait dengan penerapan road free night pada saat pergantian malam tahun baru. Jadi sebelum ditutup, saya tambahkan lagi rekan-rekan, ini semua terkait seperti disampaikan Pak Dirlantas adalah pertama situasi pandemi COVID kita. Kemudian sesuai dengan instruksi pemerintah adalah kita harus melakukan langkah upaya untuk pencegahan serta pemutusan mata rantai penyebaran COVID, apalagi ada varian baru Omikron. Kemudian yang mendasari semua kegiatan ini juga tentunya ada peraturan pemerintah, yaitu Mendagri nomor 66 tahun 2021 serta keputusan pemerintah daerah terkait dengan penerapan PPKM level yang disesuaikan dengan tiap-tiap daerah. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan hari ini juga menjadi keputusan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang harus ditaati oleh seluruh warga DKI Jakarta. Saya rasa demikian rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Pak Dirlantas, terima kasih rekan-rekan media semua. Mudah-mudahan masyarakat kita dengan penyampaian ini bisa menjadi paham pada saat malam tahun baru tidak perlu melakukan kerumunan karena ini akan berdampak kepada penyebaran COVID yang tidak kita inginkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.